Bab 121, Ucapan yang menyentuh hati. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Guru, Feng Bujue menyapa dengan sopan dari samping. Sikap tenang Lin Fan yang tak terkalahkan muncul. Aura yang lembut, elegan, namun mendominasi itu muncul dan menyebar ke seluruh kerumunan. Semua orang tenggelam dalam tatapannya yang dalam dan terfokus, tidak mampu melepaskan diri dari pesona pria ini. Melewati Zhang Ergou, Lin Fan mengeluarkan suara ham dingin. Pada saat itu, suara gemuruh meledak di dalam Zhang Ergou. Seperti seorang pria yang jiwanya terkoyak dari dalam dirinya, dia ketakutan setengah mati dan mulai gemetar tak terkendali. 10 orang jenius itu menatap Lin Fan dengan takjub. Pikiran-pikiran melayang di kepala mereka. Apakah pria ini, pemilik puncak tanpa nama? Guru Sekte Saint Devil, guru besar kultivasi pil. Setelah mengamati lebih lanjut, mereka takut mengetahui bahwa mereka tidak dapat melihat dasar kultivasi pria ini. Mereka bahkan tidak dapat memahami sedikit pun kekuatannya. Hanya saja, tingkat kultivasi apa yang dimiliki pria ini. Tak disangka dia sekuat ini. Guru muda Lin, saudara muda Zhang, dia. Ye Shaotian menyadari ekspresi tidak puas pada guru muda Lin, mungkin atas apa yang telah dilakukan saudara muda Zhang, dan bergegas menghampiri dengan harapan dapat menjelaskan situasinya. Dan saat dia membuka mulutnya, kata-katanya tertahan. Anda tidak perlu membantunya menjelaskan. Lin Fan berkata dengan tegas. Ya, guru muda, Ye Shaotian menatap Zhang Ergou dan mendesah, lalu tetap diam. Ke-10 jenius itu menatap Ye Shaotian, tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saudara muda Ye, yang selalu mendominasi dan sombong, akan menyerah hanya karena satu kalimat dari siapapun. Lin Fan berjalan menuju murid yang telah diusir Zhang Ergou. Siapa namamu? Lin Fan bertanya dengan lembut. Melihat Lin Fan, murid itu gemetar di dalam hatinya. Seolah-olah ada keran yang terbuka di dalam dan semua yang mengalir keluar adalah ketakutan. Saya Wang Baofei, murid itu tersedak dan menjawab dengan gugup. Dia tidak tahu apa yang diinginkan pria ini. Mungkinkah ejekannya terhadap puncak tanpa nama sebelumnya telah memancing amarah pria ini? Memikirkan hal ini, Wang Baofei hampir menangis. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya gelisah. Ah, murid junior Wang. Muridku yang tidak kompeten telah menindasmu. Sebagai gurunya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lin Fan sama sekali tidak tampak marah. Sebaliknya, dia tampak sangat kesakitan. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati bagi siapapun yang melihatnya. Tidak, Guru Junior Lin. Tolong ampuni, aku. Wang Tianfei menjawab dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyangka guru junior Lin akan meminta maaf pada dirinya sendiri. Jika ini terjadi di masa lalu, Wang Baofei tidak akan peduli, namun, Master Muda Lin adalah master pembudidaya pil hebat dari puncak tanpa nama. Melihat ekspresi bingung Zhang Baofei, Lin Fan mendesah patah hati. Dia berbalik dan menatap Zhang Ergou, apakah kamu menyadari kesalahanmu sekarang? Dia adalah adik juniormu. Bagaimana mungkin kamu menindasnya? Guru, aku salah. Zhang Ergou menjawab dengan penuh penyesalan. Sebaiknya kamu ingat bahwa meskipun Yang Mulia adalah guru Sekte Saint Devil di puncak tanpa nama, kita semua berasal dari keluarga yang sama di Sekte Glory. Orang-orang ini tetaplah adik juniormu. Sebagai senior, tugasmu adalah mencintai dan merawat mereka. Bagaimana mungkin kamu bersikap kasar terhadap mereka? Untuk sekte yang kuat dan perkasa, intinya seharusnya adalah cinta dari para murid di dalamnya. Jika mereka semua seperti kamu, bagaimana sekte kita bisa menjadi kuat? Pada saat ini, semua murid yang hadir menatap Lin Fan dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang berpidato seperti itu. Ye Shaotian, yang sedang membungkuk, mengangkat kepalanya dengan tatapan yang tulus. Jauh di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar kepada Lin Fan. Ini adalah Junior Master Lin, seorang Junior Master yang penyayang dan baik hati yang peduli pada murid-murid juniornya tanpa pamrih. Ke-10 jenius itu juga menatap Lin Fan dengan bingung dan kaget. Sejak mereka masuk sekte, mereka belum pernah melihat sesepuh dengan senioritas seperti itu meminta maaf kepada murid yang rendahan. Ah, Junior Disciple Wang, jangan takut atau khawatir. Di mata Yang Mulia, kalian semua sama. Meskipun mereka adalah murid pribadiku, begitu juga kalian di mataku. Itu karena kita adalah keluarga besar Glory Sect.
Kalian adalah pilar masa depan fondasi kita. Pidato Lin Fan yang menyentuh hati dan tatapan matanya yang sungguh-sungguh menyentuh setiap murid yang hadir di area itu. Beralih ke Zhang Ergou, Lin Fan melanjutkan, Ergou, kau adalah murid senior sekte kita. Ingatlah dengan sungguh-sungguh bahwa musuh kita bukanlah junior di sekitar kita, tetapi orang-orang di luar yang ingin menyakiti keluarga besar kita. Mereka adalah musuh sejati. Murid junior, mengapa kita terus belajar seni bela diri? Apakah untuk mencapai tahap yang tak tertandingi? Atau untuk mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari orang lain? Mungkin begitu. Namun, saat kita terus melangkah maju, apa hal terpenting yang harus diingat? Melindungi orang-orang yang kita sayangi. Bertemu satu sama lain hanyalah takdir. Namun, untuk dapat hidup bersama, itu adalah ikatan yang dalam. Ergo, mintalah maaf kepada saudara junior Wang. Jika kamu tidak menerima pengampunannya, maka kamu juga bukan murid yang mulia mulai hari ini, kata Lin Fan tegas. Dengan kibasan jubahnya, dia membawa suasana di sekitarnya ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Zhang Ergo merah padam. Dia berlari ke depan dengan campuran air mata dan ingus dan jatuh di depan Lin Fan. Tidak. Guru, tolong jangan. Aku ingin tetap di sisimu selama sisa hidupku. Tangisan Zhang Ergo begitu tragis dan menyedihkan, membuat siapapun yang mendengarnya meneteskan air mata. Wang Baofei semakin tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa demi seseorang seperti dirinya, Junior Master Lin rela mengusir murid kesayangannya dari sekte. Junior Master Lin, ini salahku. Tolong jangan salahkan kakak senior Zhang. Akulah yang mulai bersikap kasar dan sombong, mengejek kakak senior. Aku mohon padamu untuk memaafkan kakak senior, Junior Master Lin. Wang Baofei tersedak dan memohon. Karena murid junior Wang telah memohon padamu, aku akan memaafkannya kali ini. Jika lain kali, kau bisa keluar dari sekte sendiri, tegur Lin Fan. Baik, guru. Zhang Ergo menyeka air matanya dan setelah berdiri, berbalik, terima kasih, kakak junior. Kakak senior, akulah yang mengecewakanmu. Wang Baofei meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Mulai hari ini, jika ada di antara kalian murid junior yang membutuhkan jasa pembuatan pil, silakan datang ke puncak tanpa nama. Aku tidak akan meminta bayaran apapun, kata Lin Fan. Terima kasih, guru junior. Pada titik ini, setiap murid sangat tersentuh oleh ucapan Lin Fan sebelumnya. Bagi mereka, guru junior Lin memang seorang senior yang sangat layak untuk mereka hormati. Guru junior seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Lin Fan melirik sekilas ke 10 orang jenius itu. Karena mereka tidak menuju ke sana untuk menyambutnya, dia memutuskan untuk bersikap tenang. Namun dia ragu mereka dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kalian boleh pergi sekarang, murid junior. Silakan menuju puncak tanpa nama untuk apapun di masa mendatang, kata Lin Fan. Dan tepat saat dia bersiap untuk pergi, 10 orang jenius itu menjawab, tunggu sebentar, guru junior. Lin Fan tersenyum sesaat, aku tahu kalian akan melakukannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pilmu, guru junior Lin. Meng Hao dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar pidato Lin Fan, mereka memiliki ide yang jelas di hati mereka. Master muda Lin ini tidak seperti yang lain di sekte tersebut. Masalah kecil, kalian para murid muda bekerja keras dalam kultivasi kalian. Jika kalian membutuhkan lebih banyak pil di masa depan, silakan menuju ke puncak tanpa nama. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan mengakhiri pembicaraan. Membiarkan umpan terbuka untuk ikan yang lebih besar, ini adalah fakta yang dipahami dengan baik oleh Lin Fan. 10 jenius ini bukanlah orang yang sederhana. Dibandingkan dengan murid sekte luar pada umumnya, mereka jauh lebih cerdik. Jika dia menampilkan dirinya terlalu hangat pada pertemuan pertama mereka, dia akan bingung di masa depan. Bahkan setelah Lin Fan membawa kedua muridnya kembali, para murid sekte luar tidak dapat berhenti menatap sosok kecil yang pergi di jalan yang jauh. Akhirnya, para murid saling berpandangan dan memperlihatkan senyum kebahagiaan. Ergo, tidak ada yang mengikuti, kan? Bisik Lin Fan. Tidak, Tuan. Zhang Ergo berbalik diam-diam. Tuan, aku mencurahkan isi hatiku untuk penampilan itu. Kau benar-benar harus menghadiahiku 2 bigra. Zhang Ergo mengerahkan seluruh kemampuannya untuk pertunjukan itu. Terutama ekspresi wajahnya,
ekspresinya benar-benar tepat dan mengesankan. Ini bisa dianggap sebagai lompatan dalam kultivasinya juga, dorongan dalam moral spiritualnya. Baiklah, meskipun penampilanmu lumayan, yang merusaknya adalah pidato yang mulia. Apakah kau setuju? Melihat wajah bangga Zhang Ergou, Lin Fan tidak ingin mengakuinya. Benar sekali, Tuan, aku baru saja akan melakukannya. Pidato yang kau buat benar-benar menyentuh. Demi Bigra, Zhang Ergou tidak perlu menahan diri. Dia hanya harus menjilati pantatnya sepenuhnya. Guru, kerja sama Anda dan kakak senior sungguh luar biasa. Sayang sekali saya tidak sepintar kakak senior, jadi tidak dapat membantu Anda, kata Feng Bujue dengan sedih. Melihat Feng Bujue yang kecewa, Lin Fan tersenyum, jangan khawatir. Belajarlah lebih banyak dari kakak senior Anda. Anda akan memiliki banyak kesempatan untuk tampil di hari-hari mendatang. Saya percaya pada Anda. Ya, Feng Bujue menganggukkan kepalanya dengan lantang. Mereka bertiga berjalan di jalan setapak puncak tanpa nama yang kosong dengan penuh kegembiraan dan tawa, tenggelam dalam kebahagiaan bab 122, puncak danding tidak bisa dibohongi. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Terlepas dari tingkat kultivasi, tidak ada yang bisa melawan berlalunya waktu. Setengah bulan kemudian, puncak tanpa nama jauh lebih ramai dari sebelumnya. Puncak yang dulunya sunyi dengan hanya 3 orang yang tinggal di dalamnya sekarang ramai dengan keramaian dan kehidupan. Saudara Gou, ini bahan-bahanku. Tolong bantu aku untuk menyerahkannya kepada Master Mudalin. Seorang murid sekte luar memuji Zhang Ergou sambil menyerahkan bahan-bahan yang telah susah payah dikumpulkannya selama sebulan. Zhang Ergou sedang menikmati hidupnya. Di sekte luar, dia disambut dengan hormat oleh semua orang. Saudara Gou. Begitulah mereka memanggilnya. Terhadap julukan ini, Zhang Ergou tidak melihat ada yang salah dengan julukan itu. Bahkan, dia merasa itu agak cocok. Sejak tindakan luar biasa dengan Master Lin, reputasi puncak tanpa nama telah menyebar ke seluruh sekte luar. Jangan khawatir, saudara muda. Bahan-bahanmu, aku akan menyerahkannya kepada guru secepatnya. Zhang Ergou membangun bangku batu di pintu masuk puncak dan menghabiskan hari-harinya duduk di sana dan melayani para murid yang datang. Terima kasih, saudara Gou. Dengan wajah bahagia, murid itu mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah. Ini, bawalah kwitansi ini. Saat kamu di sini untuk mengambil pil, kamu akan membutuhkannya. Meskipun Zhang Ergou belum banyak mengenyam pendidikan, dia masih bisa menulis dengan kata-kata dan istilah yang sederhana. Sekarang karena para murid yang mencari bantuan dari guru semakin banyak, jika dia tidak membuat semacam kwitansi sebagai bukti, semuanya akan menjadi sangat berantakan. Saudara muda, berapa banyak yang kita punya? Zhang Ergou bertanya. Saudara senior, aku punya 30 set bahan-bahan di sini. Feng Bujue menjawab sambil melihat ke dalam karung penyimpanan. Baiklah, berikan padaku. Aku akan mengirimkannya kepada guru. Setiap kali mereka menerima jumlah yang telah ditentukan, Zhang Ergou akan mengirimkannya kepada Guru Lin. Dalam rentang waktu setengah bulan, setidaknya beberapa ratus murid telah meminta bantuan. Bahkan dari murid pembantu, tak terhitung jumlahnya yang datang. Dari yang tingkatannya rendah hingga tinggi, Zhang Ergou telah menyaksikan sejumlah dari mereka. Dengan demikian, pengetahuannya tentang pil telah meningkat pesat. Adik muda, aku akan pergi minum malam ini atas undangan kakak senior Ye. Kau mau bergabung dengan kami? Zhang Ergou bertanya saat dia bersiap untuk mengantarkan bahan-bahannya. Feng Bujue ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan melewatkannya. Tidak tahan melihatnya. Sementara Zhang Ergou perlahan-lahan membangun hubungan yang akrab dengan Ye Shaotian, hal yang sama tidak berlaku untuk Feng Bujue. Setiap kali keduanya bertemu, mereka seperti musuh dan hampir tidak saling menyapa. Mengenai hal ini, Zhang Ergou juga tidak berdaya. Puncak danding. Li Sun perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Baru 10 hari yang lalu, ada banyak sekali murid yang meminta bantuannya untuk mendapatkan pil. Namun 5 hari yang lalu, ia menyadari bahwa jumlah murid tidak hanya sedikit, mereka juga hampir tidak ada. Bahkan, hanya ada 2-3 murid setiap hari. Ini adalah sesuatu yang mengerikan bagi Li Sun. Dulu, ketika ia menuju ke tempat tinggal murid-murid terluar, setiap orang dari mereka menjilatnya dengan hormat dan sopan. Namun sekarang, mereka yang pernah menjilatnya tampaknya tidak lagi ramah.
Fakta ini sangat tidak menyenangkan bagi Li Sun. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat menjadi besar tanpa bantuannya sekarang? Kakak senior, ini tidak baik. Anak pelayan itu berlari dengan cemas dari kejauhan. Kurang ajar, ada apa dengan semua keributan ini? Li Sun mengerutkan kening karena tidak senang. Kakak senior, ketika aku menuju ke tempat tinggal murid sekte luar, yang kudengar hanyalah pembicaraan dan diskusi tentang menuju puncak tanpa nama dan yang lainnya, tidak lagi tentang puncak Danding. Jawab anak pelayan itu dengan panik. Puncak Danding dibagi menjadi beberapa area. Area yang menjadi tanggung jawab kakak senior Li dan beberapa senior lainnya adalah untuk melayani murid sekte luar. Namun sekarang, murid yang mencari bantuan semakin berkurang dari hari ke hari. Karena dia harus pergi untuk suatu keperluan hari ini, penemuan fakta yang mengejutkan ini membuatnya bergegas kembali untuk memberitahu kakak senior Li. Baru setengah bulan yang lalu, dia menyebutkan fakta bahwa murid dari puncak tanpa nama sedang mendirikan kios untuk budidaya pil kepada kakak senior Li. Namun mereka tidak memperhatikan para amatir ini. Siapa yang mengira bahwa sekarang, mereka benar-benar telah merampas semua murid? Apa, Li Sun hampir tidak turun ke puncak. Sebagian besar waktu, dia tinggal di puncak Danding. Oleh karena itu dia tidak begitu jelas tentang situasi di area sekte luar. Sekarang setelah dia mendengar berita itu dari anak pelayannya, dia terkejut tak percaya. Mengingat situasi terkini di puncak Danding, tatapan matanya yang tadinya tenang berubah muram. Setelah itu, dia berjalan ke kejauhan tanpa sepatah kata pun. Kakak senior, melihat raut wajah kakak senior Li yang muram, murid pembantu itu menjadi takut. Namun, dia tetap mengejarnya. Puncak tanpa nama. Lin Fan ada di dalam rumah, mengolah bahan-bahan yang dibawa Zhang Ergou. Dengan mengolah sejumlah besar pil, keterampilan mengolah pil Lin Fan sudah mencapai level 20, menunggu penyelesaian. Meskipun sebagian besar bahan yang dikirim oleh para murid mungkin tidak bermutu tinggi, berdasarkan aturan akumulasi, dia juga telah mengonsumsi cukup banyak, sekitar beberapa ribu pil. Di pintu masuk puncak, Zhang Ergou dan Feng Bujue tetap duduk, dengan sabar menunggu kedatangan bahan-bahan. Terhadap keterampilan mengolah pil Guru Lin, mereka sangat terkesan. Ini benar-benar tak terkalahkan. Zhang Ergou tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia luar, tetapi bagi Feng Bujue, efisiensi hasil pil Guru Lin sangat mengerikan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh manusia biasa. Dan pada saat ini di tanah sekte luar, sesuatu terjadi. Sekelompok orang dari puncak Danding melewati tanah murid sekte luar, menuju ke arah puncak tanpa nama. Terhadap masalah puncak tanpa nama yang memburu murid, Li Sun dipenuhi dengan kemarahan. Dia tidak hanya kehilangan murid yang mencari pil, bahkan sesama senior dan juniornya sendiri menganggur tanpa pekerjaan selama beberapa hari. Rekan-rekan junior Broter, kali ini, kita perlu memberi pelajaran pada Namelespik. Mereka perlu mengerti bahwa untuk mendapatkan pil di dalam Glory Sect, hanya ada ruang untuk Danding Peak. Li Sun berteriak, ya, senior Broter Li benar, Namelespik hanya mencoba untuk mendorong kita ke sudut. Karena orang-orang di Namelespik tidak tahu apa yang baik untuk mereka, sudah waktunya bagi kita Danding Peak untuk memberi mereka pelajaran. Melihat sekelompok murid Danding Peak yang tampak marah ini, murid-murid sekte luar juga terkejut. Awalnya, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika mereka menyadari arah yang dituju Danding Peak, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Apakah mereka menuju ke atas untuk menemukan Junior Master Lin dari Namelespik? Jalan di depan ini hanya mengarah ke Namelespik. Mereka pasti telah mengetahui bahwa kita telah menuju ke Junior Master Lin untuk mendapatkan pil, dan dengan demikian mereka ada di sana untuk membuat masalah baginya, karena mereka tidak dapat mengeksploitasi kita lagi. Pergi, ayo ikuti mereka. Jika mereka berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Junior Master Lin, kami akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Benar sekali, tapi mari kita tenang dulu. Ini semua bisa jadi hanya kesalahpahaman besar. Tenang saja, teman-teman. Kita semua tahu di dalam hati kita rasa terima kasih yang kita miliki untuk Junior Master Lin. Betapa peduli dan penuh kasihnya dia Junior Master. Jika ada yang berani membuat masalah bagi mereka, kita pasti tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, saat orang-orang puncak Danding maju ke depan, kerumunan murid sekte luar terbentuk dan mengikuti. Pikiran penerjemah, Lem, baiklah teman-teman,
Ini penjelasan lain dariku. Sekarang, untuk orang Tionghoa, terkadang kita memanggil orang dengan hormat sebagai saudara A, saudara B, Del. Dalam bahasa Inggris, itu seperti bos atau sir. Biasanya, alpamel dari suatu kelompok atau pemimpin yang diproklamirkan akan membuat orang-orang memanggil mereka Brother Someting. Sekadar untuk mengklarifikasi mengenai Brother Go, kalau ada dari kalian yang bertanya-tanya mengapa itu lebih terhormat daripada senior Brother Go. Oh, dan omong-omong, dalam bahasa Mandarin sebenarnya ada permainan kata. Huruf Go untuk namanya sebenarnya adalah Dog dalam bahasa Inggris. Jadi, dia entah bagaimana adalah Brother Dog. Hahaha, bersulang bab 123, murid junior telah tiba. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Kakak senior, di sana tampaknya cukup ramai. Mungkinkah banyak orang yang datang? Karena basis kultivasinya lebih tinggi dari Zhang Ergo, begitu pula kelima indera Feng Bujue. Oh, benarkah? Zhang Ergo bertanya dengan penuh tanya. Berdiri dan melihat ke bawah puncak, dia menemukan masa hitam mendekat, seolah-olah penuh dengan orang. Kakak junior, mari kita mulai bekerja. Tampaknya ada banyak pelanggan yang datang. Sepertinya keterampilan mengolah pil guru kita yang hebat benar-benar memikat, Zhang Ergo tertawa. Bagi Zhang Ergo, semakin banyak orang yang mencari pil adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Bagaimanapun, ini akan membantu meningkatkan reputasi puncak tanpa nama. Saat itu, orang-orang sudah memanggilnya sebagai Kakak Go. Jika keadaan semakin panas, orang-orang bahkan mungkin mulai memanggilnya Tuan Go. Kakak senior, para murid sekte luar telah mengikuti. Seorang murid puncak Danding berseru ketika menyadari kerumunan di belakang mereka. Ikutlah. Sudah saatnya mereka menyadari siapa yang benar-benar nomor satu di sekte Glory. Li Sun mendengus dingin. Mengenai hal ini, Li Sun tidak akan menunggu, dan dia juga tidak mampu untuk menunggu. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mereka bisa bertahan? Alasan gaya hidup mereka yang makmur di sekte itu adalah berkat para murid yang tak terhitung jumlahnya yang mencari bantuan untuk pil. Namun sekarang setelah sumber daya ini dipindahkan ke puncak tanpa nama, penghasilan mereka jauh lebih sedikit. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin tidak akan menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup. Melihat kerumunan besar yang mendekat, Zhang Ergo tertawa. Halo saudara junior. Jangan terburu-buru, buatlah barisan dan antri satu per satu. Sepertinya ada terlalu banyak orang. Oleh karena itu, suatu tatanan harus ditetapkan secara alami. Jika kerumunan menjadi terlalu gaduh, tatanan bisa menjadi kacau. Antri pantatmu, suruh tuanmu segera keluar, Li Sun meraung. Sementara puncak tanpa nama telah diberikan kepada mereka untuk pendirian sekte iblis suci oleh guru besar sendiri, Li Sun tidak peduli. Mereka adalah murid sejati puncak Danding. Lebih jauh lagi, di puncak Danding, mereka adalah murid pribadi dari tetua senior. Oleh karena itu, mereka juga menikmati kedudukan yang kuat di kampung halaman. Mengenai sekte tak dikenal yang baru didirikan ini, Li Sun bahkan tidak peduli. Zhang Ergo, yang sedang tersenyum, wajahnya memerah. Siapa orang ini? Beraninya dia. Saat dia tiba, dia berteriak agar guru mereka keluar. Kurang ajar. Kalian dengarkan baik-baik. Orang ini adalah murid senior tetua senior puncak Danding, kakak senior Li. Keluarkan entah guru apa itu. Pembantu laki-laki di samping Li Sun membusungkan dadanya dan menuntut dengan agresif. Begitu mendengar puncak Danding, Zhang Ergo dan Feng Bujue langsung mengerti. Orang-orang ini datang ke sini untuk membuat masalah. Meskipun mereka berdua belum pernah ke puncak Danding baru-baru ini, tetapi mereka tahu bahwa keadaan di sana pasti sangat mengerikan. Jika Guru Lin datang sendiri, apakah orang-orang ini masih bisa hidup? Beraninya kau, apakah puncak tanpa nama tempat di mana kau bisa bicara seenaknya? Kalian di puncak Danding telah mengeksploitasi murid-murid sekte luar kami yang malang dan bahan-bahan yang mereka peroleh dengan susah payah selama bertahun-tahun. Sekarang guru kami tidak tahan melihat orang-orang ini diganggu. Lebih jauh dan membuka layanan pilnya sendiri demi saudara-saudara kami yang terkasih. Kau masih berani datang ke sini dan membuat keributan. Zhang Ergo menjawab dengan galak. Sementara yang lain biasanya menyarankan untuk tidak membakar jembatan sepenuhnya, Zhang Ergo tidak menghiraukan kesopanan seperti itu. Dasar kurang ajar. Hanya kalian berdua dan kau pikir kau bisa menghentikan kami murid-murid puncak Danding.
Tahu harga dirimu, bodoh. Keluarkan gurumu. Li Sun menatap mereka berdua dengan angkuh. Dengan hanya 3 orang di puncak tanpa nama, bagaimana mereka bisa menyinggung puncak danding mereka? Lin Fan sudah tahu tentang situasi ini di luar. Lebih jauh, dia sudah memikirkan situasi ini di mana puncak danding akan datang mengetuk. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hindari selamanya. Tapi Lin Fan tidak takut. Jadi bagaimana jika mereka adalah puncak danding? Apakah itu berarti semua orang harus pergi ke mereka untuk membeli pil? Sekarang, tentu saja dalam hal bisnis, pesaing dalam perdagangan yang sama secara alami adalah musuh. Dia bisa mencoba membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka secara emosional, tetapi, sejujurnya, dia tidak mau repot-repot. Lin Fan keluar dari rumahnya. Setelah tuan mereka muncul, Zhang Ergo dan Feng Bujue bergegas maju. Tuan. Murid-murid puncak danding ada di sini untuk membuat kekacauan. Ya, saya tahu. Lin Fan mengangguk dan mendekati kelompok itu. Kamu Lin Fan. Li Sun menatap Lin Fan dengan agresif di matanya. Bagi Li Sun, pria ini sepertinya tidak berarti apa-apa. Memburu murid-murid untuk mendapatkan pil dari puncak danding. Orang-orang ini hanya mencari kematian. Apa masalahnya di sini? Lin Fan bertanya dengan tenang. Li Sun terkekeh dingin. Apa masalahnya? Oh, ayolah, jangan bersikap polos sekarang. Hak apa yang kalian dari puncak tanpa nama miliki untuk membudidayakan pil? Apakah kalian memiliki izin dari sekte? Li Sun berteriak. Dia berbalik ke arah para pengikut sekte luar di belakangnya, mengangkat tangannya dan berteriak, para pengikut sekte luar yang terhormat. Tolong jangan menyakiti diri sendiri untuk sesaat pun demi keserakahan. Budidaya pil adalah seni dengan sejarah dan latar belakang yang panjang. Itu telah diwariskan kepada kita sejak awal berdirinya puncak danding. Jika kalian mengonsumsi pil ini tanpa bentuk jaminan apapun hanya untuk sesaat demi keserakahan, akan terlambat untuk menyesal jika kalian mengalami efek samping yang mengerikan. Kata-kata Li Sun masuk akal. Dengan sejarah puncak danding sebagai pendukungnya, siapapun akan benar-benar yakin. Tetapi dari para pengikut sekte luar ini, yang dia dengar hanyalah tawa cekikikan. Jika puncak danding tidak mengeksploitasi mereka dengan kejam di masa lalu, mereka mungkin akan mempercayai kata-katanya. Tetapi sekarang, semuanya terdengar seperti lelucon. Bukankah kalian semua berada di puncak tanpa nama hanya karena kalian tidak bisa mengeksploitasi kami lagi? Kalian yang hanya ingin mencuri dari hasil jerih payah kami adalah musuh sejati keluarga besar kami. Lihatlah sendiri, berapa banyak murid berbakat yang telah kita sia-siakan hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan cukup pil karena cara eksploitatif kalian. Semua waktu dan masa muda mereka, hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan cukup pil untuk mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Dan kalian berani menghadapi puncak tanpa nama. Konyol, Lin Fan berkata dengan benar dan marah. Di antara para murid sekte luar, beberapa dari mereka mulai bergerak mendengar kata-kata Master Muda Lin. Kata-katanya sangat masuk akal. Baik mereka sendiri maupun seseorang yang mereka kenal, mereka semua pernah mengalami eksploitasi seperti itu di masa lalu. Di masa lalu, mereka tidak berdaya. Tapi, sekarang, mereka hanya marah. Jika eksploitasi itu tidak sekejam ini, bagaimana mereka bisa membuang begitu banyak waktu dalam hidup mereka? Banyak kebohongan. Tidak menyangka Lin Fan akan menegur, Li Sun sangat marah. Ergo, antarkan para tamu. Tidak ada murid puncak danding atau anjing yang diizinkan berada di puncak kami di masa mendatang. Lin Fan menyapu jubahnya dan berbalik, tidak mau diganggu lagi. Baik, guru. Zhang Ergo menjawab dan menoleh ke arah mereka. Ayo, keluar. Keluar. Li Sun melihat situasi itu dan tertawa terbahak-bahak. Hanya kalian berdua dan kalian pikir kalian bisa mengusir kami. Tidak mungkin. Kami akan membereskan semuanya hari ini. Kalau tidak, puncak tanpa nama tidak akan pernah mengenal hari yang damai. Benar, bereskan semuanya. Ya, kalian murid-murid puncak tanpa nama yang terbuang, kecuali kalian memberi kami penjelasan, kami akan membicarakan ini dengan guru besar. Lin Fan berhenti bergerak. Murid-murid puncak danding tertawa dingin. Sepertinya dia ketakutan, tetapi saat tatapan mata Lin Fan yang tak tergoyahkan beralih ke arah mereka, mereka merasakan hawa dingin merambat di tulang belakang mereka. Kita berdua, tanyanya lembut. Lalu dia berteriak, semua muridku junior ada di sini. Bab 124, kaki licik itu.
Penerjemah, Lam Editor, Hites. Guru muda. Tepat pada saat ini, para murid sekte luar yang awalnya dikira para murid puncak danding hanya hadir untuk menonton pertunjukan bergema serempak. Karena ketakutan, para anggota puncak danding tidak berani melakukan kontak mata. Usir mereka, Lin Fan melirik mereka dan kembali ke dalam rumah. Dia tidak khawatir dengan urusan yang akan terjadi selanjutnya. Jika dia bersikap lebih baik kepada orang-orang dari puncak danding ini, mereka mungkin akan mengira dia takut kepada mereka. Sebagai seorang pria, seseorang harus menunjukkan kejantanannya pada saat-saat tertentu. Baiklah, silakan pergi, Zhang Ergou tersenyum riang. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Li Sun berdiri di depan dan membusungkan dadanya. Dia menatap Zhang Ergou, bangga seperti burung merak. Dia adalah murid tangan kanan dari tetua senior puncak danding. Apa yang bisa dilakukan orang-orang ini padanya? Siapa yang melempar itu? Tepat pada saat itu, sebuah batu melayang ke arah Li Sun entah dari mana. Karena Li Sun sendiri cukup kuat, dia bisa merasakan batu itu seolah-olah matanya telah terbuka di belakang kepalanya. Mengulurkan tangannya, dia menangkap batu itu dengan mudah. Wajahnya terbakar amarah saat menangkapnya. Keluar, siapapun yang melakukannya. Setelah melihat batu itu dilempar, anak pelayan itu juga berteriak, bersikap tangguh di hadapan Li Sun. Sebaiknya kau keluar, ayahmu akan mengajarimu bagaimana rasanya menjadi manusia hari ini. Li Sun menggeram tanpa ampun. Aku yang melemparnya. Pada saat itu, seorang murid sekte luar berjalan keluar. Kau sedang mencari kematian. Dengan kilatan dingin di matanya, Li Sun berlari ke depan, berniat untuk menarik murid itu keluar untuk dipukuli habis-habisan. Dia akan menggunakan orang ini sebagai contoh bagi yang lain untuk tidak pernah tidak menghormatinya lagi. Apa yang kau coba lakukan? Para murid yang hanya berdiri di samping dan menonton tiba-tiba melangkah maju bersama, berteriak dengan nada yang sama. Serangkaian teriakan ini dipenuhi dengan semangat dan kekuatan yang mengguncang bumi, seolah-olah jika ada murid puncak danding yang bergerak, mereka akan menghadapi perlawanan dari seluruh kelompok. Terkejut, Li Sun mundur beberapa langkah. Ekspresinya kemudian berubah dingin saat dia menghadapi murid-murid ini. Kalian ingin memberontak. Kelompok dari puncak danding tidak menyangka bahwa murid-murid sekte luar ini akan begitu bersatu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah mereka semua berada di bawah pengaruh obat-obatan? Cepat dan pergilah. Sialan, ini semua karena kalian bajingan penghisap darah sehingga aku tidak bisa naik ke level 2. Persetan dengan kalian bajingan. Sekarang setelah Master Muda Lin akhirnya mengasihani kita dan menawarkan jasanya, kalian jadi kesal. Persetan, jika kalian tetap di sini, aku akan melawan kalian sampai mati. Pergilah, pergilah. Semua murid sekte luar menjadi sangat marah. Semua mata mereka merah saat mereka mengingat masa lalu mereka yang suram. Beberapa dari mereka telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang sangat sedikit. Mereka berharap untuk mendapatkan basis kultivasi baru dengan bahan-bahan tersebut. Namun karena eksploitasi yang ekstrim, mereka tidak memiliki apa-apa dan pada akhirnya, gagal. Kalian, Li Sun menatap para murid sekte luar ini dan api berkobar di dalam hatinya. Melihat situasi tersebut, Zhang Ergou tersenyum. Amatir, beraninya mereka datang ke puncak tanpa nama untuk memamerkan kemampuan mereka. Orang-orang ini hanya menginginkannya. Saat itu, mata Zhang Ergou berbinar saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Kalian, terlalu jauh melampaui batas. Li Sun menjadi semakin marah. Tak disangka kejadian seperti itu akan terjadi di puncak tanpa nama. Orang-orang ini pasti terlalu sombong untuk berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Tepat saat Li Sun hendak menyerang, ekspresi marahnya berubah. Ratapan menyedihkan terdengar di puncak tanpa nama. Zhang Ergou telah menyelinap menyerang dari belakang, tendangan cepat di antara bongkahan-bongkahan kecilnya. Ini adalah pertama kalinya Zhang Ergou menggunakan teknik pamungkas gurunya. Meskipun gugup, dia dipenuhi dengan harapan untuk itu. Dia tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, tetapi dia tahu itu akan menakutkan. Keterampilan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, untuk memutuskan kemanusiaan apapun dalam diri seseorang. Langit berubah saat ini. Matahari yang dulunya menyala tampaknya bersembunyi di balik awan. Wajah Li Sun sesaat berubah pucat. Begitu pucatnya sehingga dia tampak seperti tengkorak. Rasa sakit yang berdenyut perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya,
dan bongkahan-bongkahan kecilnya bahkan terasa mati rasa. Rasanya seperti, dia tidak bisa merasakan bongkahan-bongkahan itu lagi. Li Sun jatuh terduduk di lantai dan kejang-kejang. Zhang Ergou hanya bisa menggambarkan perasaan ini dengan satu kata, kenikmatan. Ini adalah perasaan yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata, dan hanya bisa diakui melalui pengalaman. Lemah. Zhang Ergou menatapnya dengan jijik. Sambil menyapu tangannya ke belakang, ia menatap ke langit yang jauh, seolah-olah Li Sun bukan apa-apa baginya. Zhang Ergou sangat bangga dengan sikapnya saat ini. Perasaan ini pasti telah menyebar ke kerumunan yang hadir. Kakak senior, kerumunan dari puncak danding bersorak saat melihat Li Sun lumpuh di tanah. Mereka sibuk terlibat dalam perang tatapan dengan para pengikut sekte luar. Jadi, tidak seorang pun benar-benar tahu apa yang menyebabkan Li Sun pingsan seperti itu. Namun, para pengikut sekte luar yang melihat Li Sun dijatuhkan dalam satu serangan oleh Zhang Ergou bersorak serempak. Kakak Gou, Zhang Ergou menatap langit dan memperlihatkan senyum lebar. Meskipun wajah segitiganya yang jelek itu mungkin telah merusak suasana hati, pada saat itu, dia adalah pahlawan para pengikut sekte luar. Feng Bujue telah menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir dengan ketidakpercayaan terhadap kakak seniornya. Dia tidak menyangka kakak senior akan menyerang Li Sun dari belakang dengan teknik pamungkas guru besar mereka. Meskipun tendangan itu tidak berarti apa-apa di mata Feng Bujue, tetapi fakta bahwa Li Sun lumpuh di tanah adalah bukti dampaknya yang menghancurkan. Mematikan. Apa yang kau lakukan pada kakak senior Li? Teriak murid-murid puncak danding dengan marah. Wajah Zhang Ergou berubah saat dia berteriak, keluarlah dari puncak tanpa nama. Atau kau akan berada dalam kondisi yang sama dengannya. Murid-murid puncak danding tercengang oleh ekspresi liar di wajah Zhang Ergou. Melihat sekeliling, murid-murid sekte luar juga sama-sama tidak terkendali. Pada akhirnya, mereka membawa Li Sun dan meninggalkan tempat itu. Hanya beberapa badut dan mereka berani datang untuk menunjukkan cakar mereka. Seru Zhang Ergou dengan jijik. Bagi Zhang Ergou, hari ini adalah hari yang luar biasa untuk bertindak kuat. Ada kesenangan yang tak terlukiskan. Dia berharap bahwa dia bisa merasakan hal ini lagi di masa depan. Kakak Gou tak terkalahkan. Sementara murid-murid sekte luar mengidolakan Zhang Ergou, dia tersenyum lembut. Kakak-kakak juniorku yang terkasih, silakan kembali. Jangan lupa untuk mengambil pil kalian besok. Di hati para pengikut sekte luar, puncak tanpa nama kini menjadi puncak paling suci yang pernah ada. Mereka tidak akan membiarkan apapun mempermalukan tanah suci ini. Mereka tahu bahwa puncak danding tidak akan membiarkan ini berakhir, tetapi memangnya kenapa? Paling-paling mereka bisa datang berkali-kali, tetapi mereka juga akan mengusir mereka berkali-kali. Apakah mereka pikir mereka begitu lemah? Saat para pengikut sekte luar pergi, Zhang Ergou terkekeh, adik muda. Keterampilan pamungkas yang diwariskan oleh guru besar Lin kepada kita, terlalu kuat. Ya, Feng Bujue menatap kakak seniornya, lalu ke kakinya sendiri. Hatinya sedikit goyah. Keterampilan ini, hanya, pikiran penerjemah, lem-lem, dan kengerian menyebar. Novel ini seharusnya masuk dalam genre, horor. Bab 125, mengganggu ketertiban. Penerjemah, Lam Editor, Hites. Kembali ke rumah, Lin Fan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Orang-orang zaman sekarang terlalu picik. Ada apa dengan para ahli kultivasi pil di puncak danding? Astaga, tidak ada sedikit pun kecerdasan. Tanpa alasan, mereka membawa beberapa orang yang tidak dikenal untuk membuat keributan di sini. Tidak punya otak. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Lin Fan tertawa. Statusnya jelas terbentuk dengan rasa hormat yang penuh kasih dari semua murid sekte luar dan jumlah pil yang tak terbatas untuk dikultivasi. Dia tidak hanya mendapatkan sejumlah uang sekaligus dari ini, tetapi dia juga membuat mereka mengidolakannya sebagai dewa. Hanya orang seperti yang mulia yang bisa memikirkan strategi seperti itu. Hanya saja puncak danding pasti tidak akan menyerah hanya sekali ini. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin akan membawa beberapa tetua. Para murid sekte luar membentuk fondasi seluruh sekte, dan puncak danding telah mengendalikan distribusi pil selama ini. Sekarang setelah mereka kehilangan seluruh bagian dari bisnis para murid sekte luar, semuanya tidak akan diselesaikan semudah ini. Namun, hanya dalam rentang waktu setengah bulan ini, Lin Fan juga benar-benar memahami sifat mengerikan dari kekayaan puncak danding.
Berdasarkan efisiensi hasil puncak danding, yaitu satu porsi pil untuk setiap 10 set bahan, itu benar-benar omong kosong. Mereka pasti telah menipu banyak bahan dari para pengikut untuk jumlah itu. Bagaimanapun, tingkat keberhasilan 10/1 terlalu rendah. Dibandingkan dengannya, itu benar-benar omong kosong. Namun, ini semua hanyalah tebakan dari pihaknya. Mengenai apakah itu kebenaran yang sebenarnya atau tidak, dia tidak tahu. Namun, Lin Fan tidak mau repot-repot berpikir lebih jauh dari itu. Mengambil bahan-bahannya, dia meliriknya dan tidak menemukan sesuatu yang berharga, hanya barang-barang biasa. Sepertinya barang-barang bagus hanya bisa didapatkan dari orang-orang seperti Jian Wudi dan sejenisnya. Keesokan harinya, puncak danding tidak menikmati kedamaian sejak hari sebelumnya. Semua orang meratap sambil menggendong Li Sun kembali, dan keributan berlanjut hingga hari berikutnya. Setelah melihat keadaan tragis kakak senior Li, para pengikut puncak danding menjadi marah. Orang-orang di puncak tanpa nama itu keterlaluan. Benar sekali, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Mereka tidak hanya mencuri sumber daya kita, tetapi mereka juga membuat kakak senior Li dalam keadaan seperti ini. Kakak senior Li, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengadu tentang mereka kepada tetua senior? Li Sun berbaring di tempat tidurnya tanpa bergerak. Matanya yang kosong dan gelap itu terus berkedip, seolah-olah seseorang telah kehilangan semua harapan untuk hidup. Murid pembantunya menangis di sampingnya, benar-benar patah hati. Li Sun membuka mulutnya, dan suara serak penuh penyesalan terdengar. Puncak tanpa nama sudah terlalu jauh menindas kita. Aku akan memberi tahu tetua Gu tentang masalah ini. Li Sun berkata dengan enggan. Api mulai menari-nari di matanya. Dia bersumpah demi nyawanya bahwa puncak tanpa nama akan membayar harga untuk masalah ini. Benar, beritahu tetua Gu, biarkan dia membela kita. Masa setuju? Tetua Gu adalah orang yang bertanggung jawab atas area ini, dan merupakan murid dari tetua senior. Setelah berkultivasi hingga tingkat periselestial, seseorang memiliki pilihan untuk menjadi murid sekte dalam atau tetap berada di puncak untuk menjadi tetua. Dan tetua Gu memilih yang terakhir untuk tinggal bersama tetua senior puncak. Dengan demikian, dia bertanggung jawab atas semua masalah sekte luar di puncak danding. Puncak danding, aula utama kultivasi pil sekte luar. Murid Li Sun meminta pertemuan dengan tetua Gu. Digendong oleh murid-muridnya ke aula, Li Sun berteriak. Kakak senior Li, tetua sedang mengolah pil. Mohon tunggu sebentar. Seorang murid bergegas datang dan menyapanya. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari dalam aula. Masuk, Li Sun dan kawanannya memasuki aula besar. Kali ini, mereka harus meminta tetua Gu untuk mencari keadilan bagi mereka. Saat memasuki aula besar, Li Sun melepaskan diri dari dukungan para juniornya dan jatuh ke lantai sambil meratap. Tetua, kali ini kau harus membantu kami. Li Sun menangis dengan tragis. Mengikuti jejaknya, semua junior juga menangis. Tetua Gu mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dibandingkan dengan puncak lainnya, puncak danding memiliki reputasi yang lebih baik. Ini karena mereka bertanggung jawab atas pil sekte. Jadi, semua murid pada umumnya akan menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada mereka karena alasan ini. Namun, pemandangan Li Sun yang menangis dengan menyedihkan memang membingungkan. Kakak senior, itu, puncak tanpa nama itu telah mendorong kita terlalu jauh. Li Sun berteriak dan setelah itu, membesar-besarkan kisah kejatuhannya yang tragis di puncak tanpa nama. Ekspresi tenang tetua Gu berangsur-angsur berubah masam. Terutama di bagian terakhir, dia sangat marah. Apakah semuanya benar? Wajah tetua Gu dingin karena marah, bertanya-tanya apakah ketidakpercayaan ini mungkin terjadi. Sebuah puncak yang tidak dikenal benar-benar berhasil menarik semua murid. Jika ini benar, di mana puncak danding akan berdiri di masa depan? Sebenarnya, tidak satu pun hal yang dikatakan Li Sun penting baginya. Ekspresinya hanya berubah menakutkan setelah dia mendengar bahwa tidak ada murid sekte luar yang datang ke puncak danding untuk minum pil lagi. Jika puncak danding tidak memiliki murid sekte luar, lalu apa gunanya dia sebagai tetua yang bertanggung jawab atas masalah sekte luar? Bukankah itu akan mengubahnya menjadi gelar yang kosong? Setiap kata yang kuucapkan adalah kebenaran. Tolong cari keadilan untuk kami. Li Sun menangis di luar,
tetapi dia bersukacita dalam hati ketika melihat wajah marah Tetua Gu. Selama Tetua Gu membela mereka, masalah apa yang mungkin ada? Sialan puncak tanpa nama ini. Sayang sekali guru besar kita membawa tikus. Setelah memberi mereka puncak, mereka, pada gilirannya, memutuskan untuk menghancurkan tatanan yang telah dipertahankan Sekte Kemuliaan selama ribuan tahun. Tidak bisa dimaafkan. Mata Tetua Gu bersinar dengan kemarahan, bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Tetua, apakah kita perlu memberitahu guru? Tidak perlu. Guru sedang dalam retret. Masalah seperti itu bisa ditangani oleh saya saja. Bahkan jika masalah ini diberitahukan kepada guru besar, mereka masih memiliki hak untuk bertindak. Membiarkan puncak tanpa nama diberikan untuk membuat sekte mereka sendiri, tidak ada yang bisa membantahnya, karena itu adalah keputusan yang dibuat sendiri oleh guru besar. Tetapi untuk naik ke puncak-puncak Danding dan menggertak mereka, siapa yang bisa mentolerir itu? Besok pagi aku akan pergi ke puncak tanpa nama. Aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimilikinya. Tetua Gu berkata dengan dingin. Senyum mengembang di wajah Li Sun dan kawanannya. Tetua, jika kau pergi, anak itu pasti akan mengompol. Saat Li Sun dan kawanannya meninggalkan aula, masing-masing dari mereka bersukacita atas malapetaka yang akan datang di puncak tanpa nama. Besok Tetua Gu akan membalas dendam atas apa yang terjadi kemarin. Meskipun dia adalah seseorang yang ditunjuk oleh guru besar, dia tetap melanggar aturan dengan menentang kita. Mencoba mengganggu ketertiban puncak Danding. Apakah dia benar-benar berpikir dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan? Li Sun, yang awalnya merajuk, akhirnya bisa bernapas lega. Begitu Tetua Gu akan pergi ke sana besok dan memberitahu mereka tentang kekuatan puncak Danding, mereka tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar lagi. Terutama para muridnya, beraninya mereka mempermalukannya seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu harga diri mereka. Kakak senior, biar aku bantu kamu. Besok kita akan tampil bagus, kata si pelayan. Ya, pemikiran penerjemah. Lem-lem, sebenarnya istilah yang mereka gunakan untuk jumlah tahun adalah puluhan ribu. Tapi kedengarannya sangat jelek, karena dalam bahasa Mandarin, ada satu kata untuk 10.000. Jadi ya, aku mengubahnya menjadi ribuan tahun. Salam bab 126, Serangan Elit. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Cahaya terang menggantikan langit yang gelap. Lin Fan telah tekun berkultivasi. Mengenai kultivasi pil, dia merasa bahwa dia cukup berbakat. Mengenai pembuatan senjata, dia juga tidak merasa bahwa dia lebih lemah dari siapapun di luar sana. Sepertinya dia benar-benar jenius dalam membuat pil dan senjata. Mengenai kejadian baru-baru ini, Lin Fan tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, menjadi berbakat membuat banyak orang iri. Pada saat ini, Lin Fan mencubit bigra di tangan kirinya dan sehelai ramuan di tangan kanannya. Fusi, melempar keduanya ke dalam tungku itu berdengung dan menghasilkan awan asap. Ding, kultivasi pil gagal. Lin Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah percobaannya yang ke-37, tetapi tidak ada yang berhasil. Lin Fan memiliki harapan besar untuk bigra, karena dia merasa bahwa itu memiliki potensi yang sangat besar. Itu tidak meningkatkan tingkat kultivasi atau membahayakan tubuh seseorang, tetapi itu mampu membawa kebahagiaan dan kegembiraan yang tak terbatas. Jika dia memfokuskan penelitiannya pada hal itu, dia mungkin dapat menghasilkan pil yang lebih ajaib lagi. Tepat saat itu, Zhang Ergou bergegas kembali dari tempat sekte luar dengan ekspresi cemas di wajahnya. Guru, saya mendengar berita bahwa besok, Tetua Gu dari puncak Danding akan membawa orang untuk meminta penjelasan tentang masalah budidaya pil. Setelah mendengar berita itu, Zhang Ergou menjadi sangat takut. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seserius ini. Awalnya, Zhang Ergou tidak terlalu memikirkan Li Sun dan gengnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang murid yang sedikit lebih dihormati di puncak Danding. Namun sekarang setelah seorang tetua terlibat, ini bukan masalah yang bisa disepelekan. Oke, Lin Fan mengangguk tanpa ekspresi. Melihat ketenangan gurunya, Zhang Ergou bahkan lebih khawatir. Guru, bukankah kita akan mempersiapkannya terlebih dahulu? Sambil melirik Zhang Ergou, Lin Fan tersenyum percaya diri, itu bukan masalah besar. Kalau banjir datang, kami akan menghadangnya. Kalau pasukan datang, kami akan bertahan. Puncak tanpa nama bukanlah tempat yang bisa diinjak-injak sembarang orang. Ya,
Melihat gurunya yang tenang dan tidak khawatir, Zhang Ergo pun pergi. Dia bertanya-tanya kapankah hari di mana dia akhirnya bisa melihat gurunya khawatir, meskipun hanya sedetik. Tepat setelah Zhang Ergo pergi, Lin Fan yang tenang bangkit berdiri. Dia menggaruk kepalanya karena khawatir. Sialan, dia tahu bahwa puncak Danding tidak akan membiarkan ini begitu saja, tetapi dia tidak menyangka bahwa untuk gelombang kedua, mereka akan mengirim pasukan elit. Awalnya, Lin Fan mengira mereka hanya akan mengirim beberapa orang lemah sebagai permulaan. Tapi apa maksud seorang tetua? Ya ampun, bahkan Lin Fan pun tidak bisa berkata-kata. Bagaimana sekarang sapi coklat? Haruskah dia menyerang lebih dulu dengan menuju puncak Danding dan menyebabkan cacat permanen pada tubuh bagian bawah tetua Gu ini? Tidak, tidak. Dia bahkan tidak tahu siapa orang ini. Bahkan jika dia pergi, dia akan memasuki wilayah musuh sendirian. Jika dia bertemu dengan orang penting, bukankah dia akan mati? Pada titik ini, Lin Fan merasakan sedikit kesedihan. Tidak mudah menjadi seorang guru. Paling tidak, di depan kedua murid kesayangannya, dia harus menjaga citra sebagai guru yang tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat musuh besok, dia harus tetap tenang di depan mereka. Karena lawan besok adalah tetua puncak Danding, maka basis kultivasinya pasti cukup tinggi. Meskipun dia telah mencapai level maksimal sebagai pos celestial, dia mungkin tidak akan menjadi tantangan. Dalam pikiran Lin Fan, basis kultivasi tetua ini setidaknya harus berada di celestial rendah. Tidak, pasti ada strategi yang lebih baik. Jika dia dihancurkan dengan kejam besok, bagaimana dia bisa mempertahankan reputasi mereka di masa depan? Bagaimana para pengikut sekte luar itu akan menghormatinya setelah itu? Lin Fan akhirnya merasakan sedikit bahaya. Jauh di dalam pikirannya, dia merenungkan tindakan selanjutnya untuk besok. Dan begitu saja, sepanjang malam berlalu. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, para pengikut sekte luar meninggalkan rumah mereka untuk melanjutkan perjuangan sehari-hari mereka dalam berkultivasi. Dan saat itu, Li Sun dan kawanannya yang dipimpin oleh tetua Gu melewati tanah sekte luar menuju puncak tanpa nama. Setelah melihat kerumunan dari puncak Danding ini, ekspresi mereka berubah. Orang-orang ini baru saja diberi pelajaran beberapa hari yang lalu dan mereka kembali untuk melakukan perundungan lagi. Li Sun membusungkan dadanya dan menatap para pengikut sekte luar di sekitarnya dengan jijik. Di bawah pendampingan tetua Gu, puncak tanpa nama akan tahu tentang kelancangan mereka. Adapun para pengikut sekte luar ini, apakah mereka berani membicarakan perundungan tentang puncak Danding lagi di depan tetua Gu? Mengapa Li Sun ini ada di sini lagi? Apakah perundungan kemarin tidak cukup? Orang seperti dia seharusnya dididik dengan saksama oleh saudara Gou. Diam, kecilkan suaramu. Sepertinya ada orang penting di sini hari ini. Orang di samping Li Sun mirip dengan tetua Gu. Apa? Tidak mungkin. Para pengikut sekte luar melirik pria di samping Li Sun dengan tidak percaya. Namun setelah mengamati lebih dekat, mereka tercengang. Ya Tuhan, itu memang tetua Gu. Tetua Gu. Para pengikut sekte luar ini baru saja menjelek-jelekkan puncak Danding kita tempo hari. Namun di hadapan tetua Gu, tidak ada satupun dari mereka yang berani kentut. Li Sun menjilat pantatnya. Tetua Gu tidak menjawab, tetapi dia melihat ke arah murid-murid sekte luar di sekitarnya. Namun, tatapan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka terpaku di tanah karena ketakutan, seolah-olah sambaran petir menyambar mereka berulang kali di hati. Murid-murid sekte luar tahu bahwa motif puncak Danding pasti berkaitan dengan puncak tanpa nama. Jika bukan karena tetua Gu, mereka pasti sudah menghentikan orang-orang ini saat itu juga. Namun, sekarang setelah tetua Gu ada di sini, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Meskipun sekte Glory dapat dianggap harmonis, menyinggung seseorang yang memiliki senioritas tinggi tetap merupakan pelanggaran serius. Bukan tidak mungkin seseorang meninggal karena hal seperti itu. Saat kelompok puncak Danding melangkah lebih jauh, murid-murid sekte luar mengikuti dari belakang. Mereka merasakan kegelisahan di dalam hati mereka. Bagaimana jika mereka tidak bisa mendapatkan pil dari puncak tanpa nama mulai hari ini? Sejak awal waktu, puncak Danding selalu menjadi tempat tujuan bagi para murid untuk membudidayakan pil. Sementara itu tidak ada apa-apanya bagi orang lain untuk mengolah pil bagi orang lain, bagi mereka untuk memburu setiap murid sekte luar dalam waktu sesingkat itu seperti puncak tanpa nama adalah cerita yang berbeda.
Terutama karena puncak Danding tidak lagi memiliki seorang pun yang mencari mereka. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat ditoleransi bagi puncak Danding. Puncak tanpa nama, Zhang Ergou dan Feng Bujue telah mengenakan pakaian lengkap dan siap, benar-benar tenang. Adik muda, dalam pertempuran hari ini, kita mungkin akan kehilangan nyawa. Aku memiliki banyak keinginan yang belum terpenuhi. Jika aku hanya menemui ajalku hari ini, aku mohon padamu untuk membantuku memenuhi keinginanku. Zhang Ergou memegang tongkat besar yang dihiasi dengan taring serigala yang menonjol keluar dari tepinya. Itu mengerikan untuk dilihat. Kakak senior, Feng Bujue menatap Zhang Ergou dengan sedih, diikuti oleh pandangan ke rumah guru, dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Adik muda, mereka ada di sini. Zhang Ergou sedikit gemetar. Dia masih gugup. Meskipun dia yakin tidak akan ada yang mati, akhir yang dihasilkan mungkin juga tidak akan menyenangkan. Meskipun Zhang Ergou tidak tahu basis kultivasi guru agungnya, dia tahu sedikit tentang sejarahnya. Guru agungnya berasal dari sekte yang terkait dengan sekte Glory di masa lalu oleh guru agung mereka. Karena sekte itu dimusnahkan oleh musuh, guru agung dikirim ke sini melalui tindakan pengorbanan guru agungnya sendiri. Karena itu, basis kultivasinya mungkin tidak setinggi itu. Faktanya, itu bahkan mungkin tidak menyamai tetua puncak Danding. Awan hitam mengelilingi puncak itu. Tiba-tiba, Zhang Ergou dan Feng Bujue merasakan aura yang menekan di udara, begitu menekan sehingga sulit untuk bernapas. Mereka telah tiba bab 127, persetan. Hanya itu, penerjemah, Lam Editor, Hites. Sesampainya di puncak tanpa nama, kelompok dari puncak Danding mendapati diri mereka dihadang oleh Zhang Ergou dan Feng Bujue. Berhenti, ini puncak tanpa nama, apa yang kalian inginkan? Zhang Ergou sudah tahu bahwa orang-orang ini tidak datang dengan maksud bersahabat. Karena itu, dia menjatuhkan tongkat taring serigalanya ke lantai dengan keras dan penuh semangat. Kurang ajar, tetua puncak Danding ada di sini. Keluarkan tuanmu yang terkutuk itu. Li Sun berteriak dengan marah. Dia akan membalas dendam sepenuhnya hari ini dengan dukungan dari tetua Gu. Tuanku sedang mundur. Dia bukan seseorang yang bisa kalian panggil begitu saja. Mundurlah dari tempat asalmu, kecuali jika kalian ingin memaksaku. Zhang Ergou dipenuhi dengan semangat. Terhadap orang banyak, dia sama sekali tidak takut. Kurang anjing. Seberkas cahaya melintas di wajah tetua Gu yang tenang saat dia meraung penuh amarah. Zhang Ergou merasakan gendang telinganya bergetar dengan rasa sakit yang tajam. Feng Bujue melangkah maju di depan Zhang Ergou dengan protektif dan menangkupkan tinjunya. Tetua Gu, ini adalah puncak tanpa nama, puncak yang diberikan oleh guru besar. Saya khawatir tidak pantas bagi kalian dari puncak Danding untuk berkumpul seperti ini. Keluarkan gurumu. Saya tidak ingin membuang waktu dengan kalian berdua. Tetua Gu menatap mereka berdua dengan intens dan dingin. Apapun yang terjadi, masalah ini tidak boleh berakhir begitu saja. Jika puncak tanpa nama dibiarkan terus berkembang, bagaimana keadaan puncak Danding di masa depan? Tetua Gu, guru besar kita sedang dalam pengasingan. Jika ada sesuatu, mungkin Anda bisa datang lagi lain hari. Feng Bujue berkata tanpa henti. Ini adalah tanah sekte mereka, jadi mungkin tidak akan ada risiko kematian di sini. Berdasarkan instruksi guru tadi malam, dia harus menunda mereka semampunya. Berani, raungan tetua Gu datang dengan kekuatan yang dahsyat seperti tsunami yang melanda. Zhang Ergou dan Feng Bujue berjuang untuk tetap berdiri tegak menghadapinya. Taklukkan mereka, aku akan mencari tahu sendiri karakter macam apa yang ada di puncak tanpa nama yang berani menantang kita, puncak Danding. Tetua Gu sangat mengesankan saat ini dan sangat marah. Merampas sumber daya dengan puncak Danding. Orang-orang ini sedang mencari kematian. Para pengikut sekte luar di sekitarnya saling memandang dengan cemas melihat situasi yang sedang berlangsung. Mereka sangat ingin melangkah maju ke puncak tanpa nama, tetapi pria di depan adalah seorang tetua dari puncak Danding. Mereka hanyalah pengikut sekte luar. Jika mereka berani menunjukkan rasa tidak hormat dalam ucapan mereka, bahkan jika mereka terbunuh, tidak ada yang akan berteriak jahat kepada mereka. Berhenti. Tepat saat Zhang Ergou mengambil tongkat taring serigalanya, Ye Shaotian bergegas mendekat. Tetua Gu, tolong tunjukkan mukamu padaku. Bisakah kita duduk dan membicarakan ini dengan tenang?
Ye Shaotian tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika dia mendengar bahwa Tetua Gu dari Puncak Danding telah berangkat menuju puncak tanpa nama. Tetua Gu ini terkenal pemarah. Dan lebih jauh lagi, puncak tanpa nama telah menyebabkan mereka kehilangan banyak keuntungan. Tidak peduli siapa yang menjadi pihak yang dirugikan, tidak ada yang bisa memaafkan hal seperti ini. Ye Shaotian, jangan ikut campur dalam masalah ini. Apapun yang telah diputuskan Tetua Gu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh murid sekte luar sepertimu. Li Sun menyela, Tetua Gu, kita semua adalah bagian dari sekte Glory. Mengapa kita harus saling membenci? Pergilah. Sebelum Ye Shaotian selesai, Tetua Gu memotongnya tanpa ampun dan berteriak. Ye Shaotian menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia marah dalam hati. Sialan, beraninya kau membentak ayahmu? Aku. Sejak Ye Shaotian disentuh oleh Lin Fan, emosinya telah mereda dibandingkan dengan masa lalu. Dia jauh lebih lembut dan lebih hangat. Tapi tentu saja, siapa yang bisa berubah semudah itu? Sekarang setelah dia mencoba berbicara dengan baik tetapi disambut dengan hinaan seperti itu, sebagai seorang jenius yang sombong dari sekte luar, dia juga tidak bisa menerima ini begitu saja. Memfokuskan pandangannya, Ye Shaotian menyatakan dengan angkuh, siapapun yang berani melangkah, jangan salahkan aku karena bersikap tanpa ampun. Ye Shaotian, apa yang coba kau lakukan? Li Sun melangkah mundur di samping Tetua Gu sebelum dia berteriak. Sialan, pemberontak. Semua orang memberontak hari ini. Beraninya mereka tetap kurang ajar di hadapan seorang tetua. Lin Fan mengelilingi rumah sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan. Dia telah mendengar semua yang terjadi di luar. Sialan, sebuah tragedi akan terjadi. Orang besar ini telah memaksa masuk ke depan pintu mereka. Apa yang harus dia lakukan? Menyelinap dan bersembunyi. Pikiran itu terlintas di benaknya. Tetapi jika dia melakukan itu, maka reputasinya akan hancur sejak saat itu. Sial, bagaimana? Lin Fan menggosok kedua telapak tangannya dengan putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dari celah pintunya, dia melihat keluar. Dia bertanya-tanya bagaimana situasinya sekarang. Persetan dengan mereka membawa begitu banyak orang. Apakah mereka benar-benar ingin membunuh kita? Astaga, bukankah puncak Danding ini terlalu sombong? Menyapu pemandangan, dia melihat murid-murid sekte luar. Bahkan Ye Shaotian ada di sini. Dan dari kelihatannya, dia tampaknya berkonflik dengan tetua. Dan tepat pada saat ini, penglihatan Lin Fan mencapai tetua itu, dan ekspresinya berubah. Periklestial level 1. F***CK, dia hanya PERICELESTIAL level 1. Hanya itu, Lin Fan menjadi heboh. Tetua puncak Danding yang membuatnya tidak bisa tidur semalaman, dia benar-benar berada di level pericelestial 1. Ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Menata pakaiannya, membusungkan dadanya, mengangkat dagunya, mengatur napasnya, dan memusatkan pandangannya, Lin Fan menendang pintu hingga terbuka. Kegelisahan yang sebelumnya dia rasakan semuanya tersapu ke tanah dan yang menggantikannya adalah aura keangkuhan yang luar biasa. Kembali ke benua Changling, basis kultivasinya telah mencapai level pasca celestial 9. Hanya saja ketika dia sampai di sini, itu terkonsentrasi hingga level pasca celestial 1. Tapi sekarang, seorang tetua pericelestial level 1 berani melangkah melawan sektenya. Ya ampun, apa yang orang ini anggap dia? Karena semua pengikut sekte luar juga berkumpul, sudah waktunya untuk memberi contoh yang baik bagi mereka. Menjadi ramah dan sebagainya telah menyebabkan orang-orang ini menganggapnya sebagai pengecut. Karena poin-poin pengalaman ini telah terkumpul di sini sendiri, sudah waktunya untuk memberi mereka rasa perhatian penuh kasih sayang dari Yang Mulia. Kalian semua, hentikan. Sebuah perintah yang mengesankan datang dari kejauhan. Ye Shaotianem yang siap menyerang, mundur selangkah dan berbalik. Zhang Ergou dan Feng Bujue merasa sangat segar kembali karena suara ini. Tuan, saat melihat Lin Fan, kerumunan dari puncak Danding terbakar dengan kebencian. Pria inilah yang telah mencuri bisnis mereka. Sementara itu, Tetua Gu memeriksa pria ini tanpa perubahan ekspresi. Lin Fan melangkah maju, selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru. Kedua tangan di belakang punggungnya dan dagunya terangkat, dia memancarkan aura keagungan yang begitu terang hingga menyilaukan. Suasana meledak dengan keanggunannya secara instan saat semua orang terpikat oleh pesona memikatnya.
Kalian murid-murid Sekte Danding, yang rendahan, bukannya tetap berada di puncak kalian sendiri, kalian berani datang ke Yang Mulia dengan begitu kurang ajar. Apa yang kalian inginkan? Mengambil keuntungan dari fakta bahwa jumlah kami di puncak tanpa nama lebih sedikit. Lin Fan menyerang dengan marah. Setiap kata bagaikan pedang yang dipoles, menusuk para murid puncak Danding jauh di dalam hati mereka. Zhang Ergou dan Feng Bujue tercengang tak terlukiskan. Guru mereka tampak berbeda, seolah-olah dia benar-benar memiliki aura guru pelindung yang hebat. Ketakutan yang tak diketahui melonjak melalui tubuh mereka. Melihat mata guru mereka ketakutan bab 128, Tendangan Dewa. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan dipenuhi dengan semangat. Karena orang-orang ini muncul di depan pintunya atas kemauan mereka sendiri, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Namun, hati kecilnya yang rapuh itu melompat. Bagaimanapun, dia akan mendapatkan ganti rugi atas semua pengalaman yang hilang setelah sekian lama. Kau Lin Fan, Tetua Gu bertanya dengan tegas. Tatapannya setajam pisau, tampaknya mampu menembus hati seseorang. Menghadapi tetua itu, Lin Fan terbatuk, itu benar-benar yang mulia. Jadi, apa tujuan puncak Danding melakukan perjalanan ini? Dengan ini, Tetua Gu mendengus. Puncak Danding adalah tempat Sekte Glory untuk membudidayakan pil. Puncak tanpa nama telah menghancurkan tatanan yang telah lama ada ini. Aku di sini untuk memberitahu kalian bahwa kalian harus berhenti membudidayakan pil mulai hari ini. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Tetua Gu sangat sombong. Tidak ada yang bisa diremehkan dari kata-katanya. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Mereka hanya harus menerimanya. Setelah mendengarnya, para murid sekte luar menjadi pucat dan mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri, sangat membenci puncak Danding. Namun dengan kehadiran tetua, tidak ada dari mereka yang berani bersikap kasar. Mengamati situasi tersebut, Li Sun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang mengejek mereka. Bukankah kalian semua kuat dan semuanya hanya beberapa hari yang lalu? Namun sekarang kalian semua telah layu. Lin Fan tertawa dengan tenang. Tanpa pemberitahuan, dia menatap tajam ke arah Tetua Gu dengan aura yang mengintimidasi, berani. Siapa yang memberimu nyali untuk berteriak bicara sangat tidak sopan di depanku? Dalam hal senioritas, kau bahkan juniorku. Zhang Ergou benar-benar ditundukkan oleh aura gurunya yang menakutkan. Tidak disangka bahwa guru memiliki sisi yang begitu mengancam dalam dirinya. Bahkan di hadapan tetua puncak Danding, dia tidak menunjukkan tanda-tanda takut dan tetap tenang. Memang, dialah pria yang dia idolakan dengan sepenuh jiwa. Kau, mata Tetua Gu membeku. Dia tidak menyangka musuhnya akan begitu kurang ajar. Namun, saat dia hendak berbicara, dia dipotong. Puncak Danding benar-benar bergerak mundur. Sebagai tetua sekte luar puncak Danding, kau tidak hanya tidak memikirkan cara untuk maju, yang kau tahu hanyalah mengeksploitasi dan menyakiti murid-murid sekte luar kita yang terkasih. Menghambat pertumbuhan anak-anak muda di sekte kita adalah kejahatan besar. Lin Fan menyerang dengan keras saat dia menegur Tetua Gu. Beraninya kau. Wajah Tetua Gu sangat marah. Dia mendidih karena amarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berani. Tentu saja, berani. Kalian berkumpul di puncak tanpa nama dan membuat keributan. Apa kalian ingin berperang dengan kami? Daripada mengasah keterampilan mengolah pil kalian sendiri, yang kalian lakukan hanyalah memikirkan cara untuk mencuri dari murid-murid kami. Benar-benar tercela, 10 set bahan untuk 1 porsi. Keterampilan seperti ini hanya cocok untuk anjing. Bahkan pemula dalam seni budidaya pil dapat melakukannya. 1 pot pil dan Anda mengumpulkan 60% plus. Anda memiliki keberanian untuk melakukan perampokan seperti itu di siang bolong. Lin Fan dipenuhi dengan dominasi saat dia mencerca Penatua Gu sambil menunjuknya. Para pengikut sekte luar di sekitarnya bersorak dalam hati mereka. Master Muda Lin telah mengatakan kebenaran hati mereka. Wajah Penatua Gu memerah, dadanya naik turun dengan cepat. Apa yang kamu tahu? Mengolah pil adalah sesuatu yang menyebabkan kelelahan mental dan fisik yang luar biasa. Itu adalah tugas bagi diri mental saya. Bahkan di dalam ramuan, ada yang memiliki sifat yang lebih lemah atau lebih kuat. 1 porsi untuk 10 set sangat normal. Hentikan fitnahmu. Penatua Gu benar-benar marah. Pria di depannya terlalu kurang ajar. Dia harus memberinya pelajaran yang tepat hari ini. Lin Fan tertawa dingin,
kelelahan mental dan fisik. 10 set untuk satu porsi. Ayolah, berhentilah menyalahkan keterampilanmu yang menyedihkan terhadap kesalahan ramuan itu. Badut, buka mata anjingmu dan lihat sendiri bagaimana seorang ahli sejati melakukannya. Sambil menyingkirkan jubahnya, Lin Fan mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya menghadap ke langit. Sebuah api muncul di telapak tangannya, membakar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga merusak udara di sekitarnya. Munculnya api ini adalah kemampuan alami dari keterampilan mengolah pil sistem. Melihat tangan Lin Fan, semua orang di sekitarnya ternganga. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat bagaimana Master Muda Lin membuat pil. Karena dapat melihatnya secara langsung, tentu saja, semua orang sangat gembira. Zhang Ergou dan Feng Bujue juga sama. Meskipun mereka telah berada di sisi Master Lin cukup lama, mereka belum pernah menyaksikan proses pengolahan pil. Karena dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, keduanya melompat kegirangan di dalam hati mereka. Yang Mulia akan mengolah sepanci pil suyuan untuk kalian lihat bagaimana seorang master sejati melakukannya. Lin Fan mengeluarkan sekantong bahan dari penyimpanannya dan melemparkannya ke dalam api yang menari-nari. Begitu bahan-bahan tersebut menyentuh api, mereka mulai melayang lembut di atasnya, seolah-olah ada energi yang melingkupinya. Perlahan-lahan, bahan-bahannya mulai mencair, dan cahaya hangat keluar dari dalamnya dengan aroma harum. 10 pil suyuan muncul melayang di atas telapak tangannya, bersinar dengan cahaya putih terang dan aroma harum. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Pil-pil itu dibuat seperti ini. Bagaimana mungkin? Tetua Gu tercengang melihat pemandangan itu dengan rahang menganga. Dia jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan dari hatinya, tetapi dia tidak tahu apa yang bisa dia katakan saat ini. Lihat baik-baik sekarang. Lin Fan mendengus dingin dan melemparkan 10 pil ke wajah Tetua Gu. Piak, satu persatu, pil-pil itu mengenai wajah Tetua Gu. Dia mengambil satu dan mencubitnya, dan ekspresinya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Pil ini, Tetua Gu tidak percaya bahwa ini semua nyata. Sejak kapan ada teknik seperti itu untuk membuat pil? Tidak, hentikan tipu dayamu. Sekali lagi kau bertekad untuk mempermalukan kami dari Puncak Danding. Hari ini, aku akan memberitahumu tentang kehebatan Puncak Danding. Tetua Gu mengubah rasa malunya menjadi amarah. Mengangkat tinjunya dan mengumpulkan energi sejati, dia berlari ke arah Lin Fan. Berhenti. Tepat saat itu, 3 pria muncul di langit. Tetua Gu melihat lebih dekat dan berhenti karena terkejut. Dia segera menelusuri kembali energi sejatinya dan mendarat di tanah. Lin Fan tertawa dingin. Siapapun yang datang tidak akan menyelamatkanmu. Kau pikir kau bisa datang ke puncak tanpa nama kapanpun kau suka dan melakukan apapun yang kau mau. Aku akan mengingatkanmu tentang hari ini agar kau tidak melakukannya lagi. Lin Fan melangkah maju ke arah pendaratan Tetua Gu, dia menghantam dengan keras ke area selangkangannya. Ding, selamat telah mengalahkan Tetua Gu tingkat peri Celestial 1. Ding, selamat, tendangan bola, telah naik level. Langit berubah warna dan teriakan tragis mengguncang puncak tanpa nama. Semua orang di area itu memusatkan pandangan mereka. Teriakan tragis ini menghancurkan jiwa mereka, seolah-olah pemilik suara itu telah mengalami rasa sakit terburuk yang mungkin terjadi di dunia ini. Ye Shaotian, yang berdiri di dekatnya, gemetar. Tendangan ini familiar, seperti juga suara teriakan tragis itu. Tendangan bola adalah pukulan yang fatal. Tanpa banyak keraguan, Lin Fan berbalik ke arah langit dan menangkupkan tinjunya. Salam, Grandmaster. Para murid di sekitarnya mengikuti setelah menyadari apa yang terjadi dan bergema. Salam, Grandmaster. Senior Elder. Di antara ketiga orang itu, Lin Fan mengenal 2 di antaranya. Yang satu adalah Grandmaster, dan yang satunya lagi adalah Senior Elder Wuya. Yang terakhir bukanlah seseorang yang dikenalnya. Namun, dia menduga bahwa itu mungkin juga seorang Senior Elder. Hanya itu, mengapa Grandmaster ada di sini? Mungkinkah karena masalah Puncak Danding? Elder Gu terbaring lumpuh di tanah, tangannya menutupi selangkangannya dengan wajahnya yang pucat pasi dan meratap dengan tragis. Li Sun juga gemetar. Dia secara pribadi telah mengalami tendangan itu, dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Rasa sakit semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh manusia biasa. Seperti gelombang pasang, rasa sakit itu menghantam dan menghantam dan menghantam, membawa seseorang ke atas, ke puncak rasa sakit.
Pikiran penerjemah. Lem, jadi, saya lupa menjelaskan sesuatu. Benar, bertepuk tangan. Jadi, dalam tradisi Cina, Anda bertepuk tangan untuk memberi penghormatan kepada orang lain. Bayangkan kedua tangan Anda saling mengepal, lalu tangan yang tersisa akan menutupinya dari atas. Itu tanda penghormatan. Atau Anda bisa mencari tradisi, Tahun Baru Cina, di Google, saya yakin mereka akan menunjukkannya hahaha. Bersulang, bab 129, Setia dan Sejati. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Pandangan Grandmaster Yan ke Lin Fan agak aneh. Ketiganya sudah tiba lama di atas langit puncak tanpa nama, diam-diam mengamati keributan di bawah. Mengenai kejadian terkini sekte luar, mereka sudah tahu sebelumnya dari sumber mereka. Oleh karena itu, mereka sudah tahu bahwa puncak Danding telah datang ke puncak tanpa nama terkait masalah ini. Motif mereka adalah 1. Menghentikan hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Mengungkap misteri di balik keterampilan budidaya pil Lin Fan. Namun, apa yang mereka amati sebelumnya tentang Lin Fan yang mengolah pil dengan telapak tangannya membuat mereka tercengang. Bahkan, mereka merinding. Ini adalah tahap tertinggi yang dapat dicapai dalam budidaya pil. Pil melalui pikiran, ya, itulah namanya, mampu membuat pil dari udara tipis tanpa perlu tungku fisik. Bagi seorang ahli budidaya pil, persyaratan untuk mencapai tahap seperti itu berada di luar dunia ini. Bahkan tetua senior puncak Danding tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sekte Glory pernah memiliki seorang pria yang bisa melakukannya, tetapi itu terjadi pada masa kejayaan mereka. Seorang ahli budidaya pil tidak hanya mewakili pil. Ia mewakili kemampuan sekte untuk menjaga hubungan dekat dengan sekte lain dengan dirinya sebagai sebuah chip. Dan tak disangka bahwa seorang pria yang bisa membudidayakan pil seperti itu telah muncul sekali lagi di sekte Glory. Dan ia adalah anggota sekte yang terpecah. Melihat Lin Fan, mata Grandmaster Yan bersinar dengan gembira. Pria ini adalah harta karun bagi sekte. Pandangan senior Elder Wuya terhadap Lin Fan juga aneh, dan ia menyadari apa yang terjadi setelahnya. Ketika mereka menyelamatkan Lin Fan dari ambang kematian, mereka tahu bahwa potensinya telah hancur dan apa yang dapat ia capai di masa depan terbatas. Tak disangka bahwa ia mampu menguasai tingkat budidaya pil seperti itu. Grandmaster, Senior Elder, tolong berikan keadilan. Ia keterlaluan. Li Sun jatuh ke tanah dan menangis sambil mengeluh. Li Sun melirik Lin Fan dan menertawakan kemalangan yang akan menimpanya. Sekarang Elder Senior Puncak Danding ada di sekitar, ia pasti akan membuatnya membayar. Diamlah, tetua senior Puncak Danding, yang melayang di udara, menjawab dengan tidak senang, setiap kata yang diucapkan Lin Fan benar. Beraninya kalian mengeksploitasi murid-murid sekte luar seperti itu. Tidak bisa dimaafkan. Lin Fan terkekeh dan menatap Li Sun yang sudah tragis, amatir. Kau, mencoba mengadu domba yang mulia. Haha, Lin Fan kemudian menoleh ke arah tetua senior Puncak Danding dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lumayan, setidaknya tetua senior ini tahu apa yang benar dan salah. Sepertinya tahun-tahun yang dijalani pria ini tidak sia-sia. Dirampok, kita dirugikan. Li Sun dan kawanannya tercengang karena tidak percaya bahwa bahkan tetua senior mereka tidak akan memihak mereka. 10 set bahan untuk satu porsi. Dan untuk mengurangi 60% plus. Ini benar-benar, jenggot putih panjang tetua senior Puncak Danding terangkat ke udara karena marah. Reputasi Puncak Danding telah hancur total. Meskipun Li Sun adalah muridnya sendiri, dia tidak menyangka orang ini akan begitu mengecewakan. Mengenai urusan sekte luar Puncak Danding, dia jarang terlibat. Tetapi tidak disangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Pada titik ini, Li Sun dan kawanannya menundukkan kepala karena malu. Mereka bisa merasakan kemarahan tetua senior mereka yang luar biasa, jadi mereka tidak berani bicara lagi. Tetapi di dalam hati mereka, kebencian mereka terhadap Lin Fan semakin dalam setiap detik. Mereka bertiga mendarat di tanah, dan Grandmaster Yan berbalik ke arah Lin Fan, ikuti aku. Lin Fan menatap mereka bertiga dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun, dia bisa merasakan kegembiraan dari mata Grandmaster, jadi dia menduga bahwa dia pasti telah menaklukkan mereka sepenuhnya dengan pertunjukan itu tadi. Lin Fan mengikuti mereka saat mereka memasuki rumahnya. Zhang Ergo menggosok matanya dengan sungguh-sungguh, adik muda. Aku tidak bermimpi, kan? Feng Bujue juga tercengang,
Aku tidak berpikir begitu. Bagi mereka berdua, ini seperti mimpi. Agak membingungkan, agak tidak nyata, tetapi kenyataan terbentang di depan mata mereka. Melihat keadaan Danding Peak yang menyedihkan seolah-olah mereka baru saja kehilangan orang tua mereka, Zhang Ergou tertawa terbahak-bahak. Haha, kalian semua akan mengalaminya. Kalian berani menuju ke puncak tanpa nama untuk membuat keributan. Kalian akan mendapat pukulan telak saat kembali. Melihat Zhang Ergou menertawakan kemalangan mereka, para murid puncak Danding menjadi marah. Namun, setelah mengingat ekspresi marah tetua senior mereka menundukkan kepala karena malu, bertanya-tanya hukuman macam apa yang akan mereka terima di rumah nanti. Tak seorang pun dari para murid peduli dengan pemandangan menyedihkan tetua Gulagi. Mereka hanya khawatir tentang diri mereka sendiri setelah ini. Di dalam rumah, Lin Fan menatap mereka bertiga dengan waspada. Suasana tampak tegang, jadi dia tertawa. Grandmaster, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Grandmaster Yan berbalik dengan tatapan serius di matanya. Apakah Anda setia dan taat kepada Glory Sect? Lin Fan tidak tahu apa yang dimaksud Grandmaster Yan dengan itu. Namun, melihat ekspresinya yang serius, dia tersenyum lagi. Sekte Saint Devil adalah sekte yang terbagi dari Glory Sect, dan saya adalah satu-satunya murid Saint Devil Sect. Tentu saja, saya setia dan taat kepada sekte ini. Saya tidak akan pernah mengkhianati Glory Sect. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Lin Fan menjawab dengan serius. Sekte Saint Devil adalah segalanya bagi Lin Fan. Selama sekte Glory tidak mengkhianatinya, dia tidak akan pernah mengecewakan sekte Glory. Bagus. Grandmaster Yan mengangguk, dan mereka bertiga menghilang begitu saja. Lin Fan ditinggalkan sendirian berdiri di posisi semula, tercengang. Apa-apaan ini? Dia datang ke sini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan padaku. Ini, Lin Fan agak tidak berdaya, tetapi dia mendesah setelahnya. Seorang master memang seorang master, orang tidak akan pernah bisa menebak melalui pikiran mereka. Tetapi sekarang karena acara hari ini belum selesai, bagaimana mereka akan melanjutkan? Bagaimana dia akan membereskan kekacauan hari ini? Menurut rencananya sendiri, dia bermaksud untuk memberi pelajaran kepada orang-orang dari puncak Danding ini. Tetapi sekarang setelah orang-orang usil ini muncul dan pergi tanpa mengatakan apapun, apa yang harus dia lakukan? Saat itu, sebuah suara terdengar dari udara tipis. Murid-murid berdosa, kembalilah ke puncak kami. Suara ini terdengar seperti suara tetua senior puncak Danding. Lin Fan mendorong pintunya hingga terbuka. Melihat para murid puncak Danding, dia menyeringai. Dasar jalang, minggir sana. Zhang Ergou juga tertawa terbahak-bahak seolah sedang mengejar babi. So-so. Pergilah, berani sekali datang ke puncak tanpa nama. Mencari mati. Lin Fan terbatuk pelan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum di wajahnya, dia mengangkat rahangnya dan berjalan keluar dengan percaya diri. Meskipun mungkin ada beberapa perubahan pada situasi, semuanya masih berjalan sesuai dengan yang dia bayangkan. Sudah waktunya untuk berakting lagi. Terutama setelah dia menunjukkan kepada mereka seni kultivasi pilnya yang kuat, dia yakin mereka sudah sangat terpikat, tidak dapat menghapusnya dari ingatan mereka. Hidup guru, Zhang Ergou bersorak keras. Hidup guru junior Lin. Para murid sekte luar bergema dengan gembira serempak. Awalnya mereka mengira bahwa guru muda Lin mungkin diganggu oleh puncak Danding. Namun, sungguh kejadian yang tak terduga. Mereka semua sangat gembira. Melihat ke arah kerumunan, Lin Fan mengangguk penuh pengertian dengan senyum di wajahnya dan suara yang dalam. Ingatlah, anak-anak, kejahatan tidak akan pernah menang. Kemenangan selalu menjadi milik pihak yang adil. Lin Fan berdiri dengan kedua tangan di belakangnya, menatap langit yang jauh, memancarkan aura kebenaran yang ekstrim. Para pengikut sekte luar yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Fan dengan tatapan memuja, mengagumi pria ini tanpa henti. Dia terpatri dalam pikiran mereka secara permanen. Mengenai kapan dia akan mampu menembus basis kultivasinya, yang dia butuhkan sekarang hanyalah kesempatan. Pemikiran penerjemah. Lem, ngomong-ngomong, bisakah kalian membantu saya? Saya akan sangat menghargai jika kalian dapat menemukan komentar saya di bagian ulasan dan menyukainya untuk meningkatkannya bagi saya. Saat ini sudah ada 3 suka dan kalian dapat menemukannya dengan mudah melalui terbaru juga. Terima kasih banyak untuk itu. Salam. Bab 130, jika kau tidak mengerti, beri tanda tangan secara membutakan.
Penerjemah, Lam Editor, Hites. Keesokan harinya, setelah apa yang terjadi hari sebelumnya, Lin Fan merasa lebih damai di hatinya. Sekarang setelah Grandmaster datang bersama kedua tetua senior dan menatapnya dengan gembira di wajah mereka, tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, yang tidak dapat dipahami Lin Fan adalah situasi mengenai budidaya pil. Jadi, apakah dia diizinkan untuk melanjutkan atau tidak? Tidak ada penyelesaian yang sebenarnya untuk itu. Saat Lin Fan keluar dari rumahnya, Zhang Ergo segera keluar dan menyapa, "Master." Setelah apa yang terjadi kemarin, Zhang Ergo dapat meramalkan masa depannya yang cemerlang dengan tinggal di sini. Sekarang setelah Grandmaster dan tetua senior datang ke puncak untuk menawarkan dukungan mereka kepada Master, ya ampun, jalan mereka ke depan jelas cerah. Lin Fan mengangguk setuju. Suasana hatinya juga cukup baik hari ini. Tepat saat itu, sekelompok besar orang muncul di pintu masuk puncak. Tercengang sejenak, Lin Fan bertanya-tanya apakah orang-orang puncak Danding itu datang lagi. Namun setelah mengamati lebih dekat, dia bingung. Apa makhluk-makhluk ini? Makhluk pendek, gempal, berkulit hitam dengan telinga runcing dan lengan besar. Monster. Zhang Ergo terlonjak kaget. Setelah sekian lama berada di lingkaran pelayan, dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Jika dibandingkan dengan manusia, mereka tidak tampak seperti manusia. Namun, mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang tampak seperti manusia. "Siapa kalian?" Lin Fan mengerutkan kening dan melangkah maju, bertanya dengan suara bergema. Setiap orang berkulit hitam ini membawa alat di tangan mereka. Alat-alat itu tampak asing bagi Lin Fan, tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saat itu, sebuah suara terdengar entah dari mana langsung ke telinga Lin Fan. Pada saat yang sama, Lin Fan menyadari bahwa dialah satu-satunya yang bisa mendengar suara ini. "Lin Fan, ini adalah Earth Demon yang tinggal di bawah Glory Sect. Mereka adalah pekerja terbaik di dunia, dan tujuan mereka di sini adalah untuk membangun fondasi bagi puncakmu." Ini adalah suara Grandmaster Yan. Lin Fan memandang Earth Demon ini dengan rasa ingin tahu. Dia telah melihat berbagai binatang buas dalam petualangannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Master, apa mereka?" Zhang Ergo bertanya. Lin Fan terkekeh, "Jangan khawatir. Ini adalah Earth Demon yang khusus dikirim untuk kita oleh sekte untuk membangun rumah kita." "Earth Demon?" Zhang Ergo bertanya dengan waspada. Setelah itu, rasa ingin tahunya juga meningkat. Tepat saat itu, salah satu Earth Demon yang lebih besar berjalan menuju Lin Fan dan menggumamkan banyak omong kosong, "Ergoa rarablah." Mata hijau kusam makhluk ini tampak dipenuhi pertanyaan saat jarinya mencoba menggerakkan sesuatu di udara. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk seperti itu juga, Zhang Ergo sangat penasaran, "Tuan, apa yang mereka katakan?" Lin Fan juga sangat frustrasi. Astaga, orang-orang ini bahkan tidak berbicara dalam bahasa manusia, bagaimana Yang Mulia bisa tahu? Namun, melihat mata Zhang Ergo yang bingung, Lin Fan terdiam sejenak. Sekarang dia adalah tuannya, jika dia bahkan tidak tahu hal seperti itu, bagaimana dia bisa membuat Zhang Ergo tetap berada di bawah kendalinya? Untuk berbicara dengan iblis bumi ini, Lin Fan memikirkan rencana yang bagus. Lin Fan tidak berbicara, tetapi dia tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Dia kemudian menunjuk ke arah rumah kayu miliknya dan Zhang Ergo diikuti oleh serangkaian anggukan lagi. Lin Fan tidak peduli apakah makhluk itu mengerti apa yang dia bicarakan. Tidak peduli apapun, isyarat sederhana seperti ini lebih dari sekadar jelas. Orang-orang ini harus menghadapinya sendiri. Tepat saat itu, iblis bumi mulai mengoceh lagi, dan dengan jari-jarinya yang kasar, ia bergerak naik turun dengan membabi buta di udara. Melihat percakapan gurunya yang lancar dengan iblis bumi, Zhang Ergo benar-benar terkesan. Di dunia ini, apa yang benar-benar dapat membuat guru agung mereka gentar? Pria ini benar-benar idolanya. Feng Bujue keluar dari rumahnya, dan setelah melihat makhluk-makhluk hitam kecil ini, ia juga terkejut. Ia kemudian bergegas ke sisi Zhang Ergo. "Kakak senior, untuk apa makhluk-makhluk ini ada di sini?" Feng Bujue memeriksa mereka dengan hati-hati. Jangan bicara, guru sedang berbicara dengan iblis bumi ini. Kita yang tidak mengerti apa-apa, lebih baik diam saja dan tidak menyela. Zhang Ergo memarahi. "Oh, benar?
Benar, Feng Bujue mengangguk dan kemudian berdiri diam di samping Zhang Ergo, mengamati guru mereka. Oke, oke. Lin Fan mengangkat tangan kanannya dan menggambar sebuah lingkaran dengan 3 jari. Dia berkata oke dalam bahasa Inggris. Karena dia tidak bisa memahami makhluk-makhluk ini dengan baik, dia mungkin juga membuat pertunjukan yang lebih besar dengan memasukkan beberapa kata bahasa Inggris acak ke dalamnya. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih bijak. Pada akhirnya, seolah-olah akhirnya mengerti Lin Fan, iblis bumi berbalik ke rekan-rekannya dan berkomunikasi dengan omong kosong mereka. Growl, kelompok itu mengeluarkan serangkaian geraman. Setelah itu, mereka mengangkat alat mereka dengan menari dan menuju ke segala arah. Tuan, apa maksud gerakan terakhir yang mereka lakukan? Zhang Ergo bertanya. Oh, itu berarti, tidak masalah. Bahasa yang dalam dan sulit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami dengan mudah. Baiklah, mari kita turun ke puncak dan biarkan mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Lin Fan menjawab dengan percaya diri. Ya, Zhang Ergo dan Feng Bujue menganggukkan kepala. Mereka benar-benar yakin bahwa guru mereka adalah yang terbaik. Tepat saat Lin Fan bersiap meninggalkan puncak, dia menoleh ke belakang, agak khawatir. Lagi pula, dia tidak berbicara bahasa yang sama dengan makhluk-makhluk ini. Siapa tahu, kedua belah pihak mungkin tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Sekarang mereka hanya menyerahkan puncak ini kepada mereka, siapa tahu apa yang sebenarnya akan terjadi di tempat ini. Dan pada saat yang sama, pemimpin Earth Demons menatap ke arah Lin Fan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam seolah berkata, kalian maju terus. Serahkan pada kami. Earth Demons ini telah tinggal di dalam Glory Sect selama ribuan tahun di bawah perawatan dan perlindungan Glory Sect. Mereka tidak perlu memberi imbalan apapun, kecuali jika Glory Sect membutuhkan sesuatu yang dibangun, mereka akan melakukannya. Sekarang Namelespik membutuhkan keahlian mereka, bagi Earth Demons yang suka membangun sesuatu, itu adalah sesuatu yang sangat mereka nikmati. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan manusia itu, berkomunikasi dengan bahasa isyarat mereka sendiri sudah menjadi budaya yang diwariskan kepada mereka. Bagi mereka, itu adalah bentuk sapaan kepada pelanggan, pertukaran ide tentang proses pembangunan. Sebagai kontraktor, tentu saja mereka harus mewariskan tradisi ini. Namun karena pihak lain biasanya tidak mengerti apa-apa, apa yang harus dibangun pada akhirnya tergantung pada para iblis bumi ini. Lin Fan, bersama kedua muridnya, mencapai dasar puncak. Para murid sekte luar yang lewat tidak takut padanya, hanya rasa hormat yang sangat besar. Selamat pagi, Master Muda Lin. Selamat pagi, saudara senior. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa suara, menikmati penghormatan seperti itu. Melihat kasih sayang yang diberikan kepadanya oleh para murid sekte luar ini, dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sepadan. Jadi, seperti inilah rasanya dihormati oleh banyak orang. Ini sungguh luar biasa. Zhang Ergo juga membusungkan dadanya dan berjalan di belakang Lin Fan. Sungguh luar biasa bisa menemani guru agung mereka keluar. Tetapi jika bukan karena kehadiran guru dan adiknya, semua tatapan ini akan tertuju padanya. Betapa menyenangkannya perasaan itu. Guru, saya ingin mengunjungi tempat tinggal para pelayan. Bagaimanapun, itu adalah rumah lama saya. Saya ingin mengunjungi mereka. Zhang Ergo meminta. Ya, silakan. Lin Fan melambaikan tangannya. Dalam perspektif Lin Fan, jika bukan karena kehadiran kedua muridnya, semua tatapan ini akan tertuju padanya. Betapa mengagumkannya perasaan itu. Melihat guru dan kakaknya, Feng Bujue merasa bahwa dia hanya menjadi figuran. Guru, saya ingin mengunjungi teman-teman lama saya. Feng Bujue merasa harus pamit. Ya, silakan. Lin Fan tersenyum. Akhirnya, ia menyuruh kedua muridnya untuk pergi.